Ustaz balik lagi pertanyaannya banyak tuh. Muhammad itu ya zahirnya aku kata Allah. Lalu Allah itu apanya Muhammad? Batinnya Muhammad. Itu pasangannya itu. Muhammad itu zahirnya aku kata Allah. Allah itu adalah batinnya Muhammad atau aku batinnya Muhammad. Pipi lagi. Kalau nggak dapat, boleh pulang. Muhammad itu tubuhnya Allah. Lalu Allah itu apa bagi Muhammad? Ruhnya Muhammad itu. Satu lagi. Maksudnya Ustaz banyak pertanyaannya nih. Muhammad itu sifatku. Lalu Allah itu apa bagi Muhammad? Zat. Alhamdulillah. Muhammad itu adalah hambaku. Lalu Allah itu apa bagi Muhammad? Muhammad itu hambaku. Lalu aku apa bagi Muhammad? Pak, bantu. Muhammad itu hambaku kata Allah. Ini bermain tuh pasang-pasangannya. Muhammad itu hambaku. Lalu Allah itu apa bagi Muhammad? Cepat Pak. Udah ada jawab tadi. Zahir tadi pasangannya. Bentur yo. Muhammad itu hambaku kata Allah. Lalu Allah itu apa bagi Muhammad? Tuhannya. Muhammad itu hambaku. Lalu apa kata Muhammad? Allah itu adalah Tuhanku. Itu dia sebenar-benarnya itu. Andi lagi. Muhammad itu adalah bayang-bayangku. Lalu Allah itu apa bagi Muhammad? Tuh dia wujud bayang-bayang Muhammad. Tuh dia tuh. Tidak terpisah cara bayang-bayang dengan wujud bayang-bayang. Ini kayak Ustaznya. Ini wujudnya. Lihat. Jalan kan? Ketika Ustaz berhenti tuh. Ini wujudnya. Yang ini bayang-bayang. Jadi, yang mengikuti itu, wujudnya mengikuti bayang-bayang atau bayang-bayang mengikuti wujudnya? Bayang-bayang mengikuti. Allah yang mengikuti Muhammad atau Muhammad mengikuti Allah? Muhammad yang mengikuti Allah. Itu rahasia. Berarti esa itu. Tidak pernah dia berpisah cerai. Itu yang Allah katakan. Muhammad tuh bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang tuh. Itu maksudnya tuh. Tidak esa deh Bapak Ibu. Begitulah kita mampu ya untuk memandang Allah yang membuat kita tuh istiqomah. Makanya Nabi itu dalam sejarah, Nabi itu kalau berjalan tak nampak bayang-bayangnya. Iya, bacalah buku sejarah tuh banyak kias tuh. Nabi itu kalau berjalan tak nampak bayang-bayangnya. Apa maksudnya Pak Jo? Lenjak mana lebarnya? Bukan itu Ustaz maksud. Muhammad tuh, Rasulullah tuh, kalau dia berjalan, ya baik di panas hari kan begitu. Kita kalau panas hari kan nampak bayang-bayang tuh. Jangan panas hari kayak gini aja, ada cahayanya nampak bayang-bayang. Itu kan bahasa syariat. Ambil bahasa hakikatnya. Muhammad itu kalau dia berjalan, tak nampak bayang-bayangnya. Apa maksud kalimatnya tuh? Bahasa hakikat nih, bahasa hakikat. Kita coba jawab kita. Kenapa Muhammad itu kalau berjalan tak nampak bayang-bayang dirinya? Iya, karena Allah yang berjalan. Apa wujudnya itu kena lebur, dah fana. Wujudnya ini fana ke dalam wujudnya Allah. Sifatnya sudah fana ke dalam. Maka yang berjalan itu siapa? Allah. Makanya diri Muhammad itu nampak berjalan lagi. Mana ada bayang-bayangnya? Kalau ada bayang-bayangnya, berarti masih ada dua wujud tuh. Ini yang fana itu. Jadi yang dimaksudkan istiqomah itu bagaimana istiqomahnya kita selalu di dalam wujud dan sifatnya Allah. Itu yang berselindung. Itu yang fana tuh. Jaga ini sampai habisnya usia umur ini meninggalkan jasmani ini.
Itu mesti dipegang tuh. Ini yang istiqomah. Itu yang karomah tuh. Itu selalu diitikot. Nah, itikotkan itu selalu kita mempalukan kuliman la ilaha illallah itu di dalam ini mempalukannya. Mempalukan tuh bahasa Pak Jul apa tuh? Menjazamkan, membaptikan. Hah? Yang menancapkan, memantapkan, mempalukan, yang menghunjamkannya. Dengan itikot tuh, la ilaha illallah. La ilaha ini kalimat apa tuh Pak Jul? Nafi. Alhamdulillah masih ingat ya. Ilallah, isbat. Pertanyaannya, ibu-ibu lah dulu. Pak Jul dapat aja nih. Siapa lagi? Yaya lagi? Ini mesti dijazamkan, diitikotkan ketika Yaya berzikir. Nafi isbat. Pertanyaan Ustaz, mana yang dinafikan pada diri Yaya di waktu berzikir la ilaha, dan mana pula yang Yaya isbatkan pada diri Yaya ketika la ilaha illallah itu? Mana yang dinafikan, mana yang disebutkan pada dirinya? Nafi tahu artinya nafi? Mentidakkan, mentiadakan. Kalau isbat? Mengiyakan, menetapkan. Mana yang ditiadakan, mana yang diadakan, yang diiyakan. Atau yang diiyakan. Dirinya siapa? Dirinya siapa? Karena ya tadi kita kan berzikir nih. La illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, hanya Allah. Kan itu maknanya tuh. Mana yang dinafikan pada diri, mana yang diisbatkan pada diri. Kita. Mana yang dinafikan pada diri kita, yang mana pula yang diisbatkan pada diri kita pada saat kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, yang mana? Yang mananya pada diri kita tuh. Itu tuh. Tubuh dengan apa? Tubuh, udah benar tuh. Satu lagi. Ruh. Itu dia. Nafikanlah tubuh dan ruh itu. La ilaha. Tidak ada yang wujud pada tubuh dan ruhku. Illallah isbatkan. Mana yang disbatkan pada diri? Yang disbatkan pada diri kita yang mana? Tadi kan ada nafikan dan ditiadakan tuh. Tidak ada yang wujud yang nyata pada tubuh dan ruhku. Maksudnya tubuhku tak ada, ruhku juga tidak ada. Yang ada semata-mata Allah. Allah itu isbatnya kemana? Yang mana yang disebutkan pada diri itu? Yang dinyatakan itu yang mana pada diri? Ya, zat itu namanya Allah kan? Boleh Ustaz. Apa lagi? Sifat. Itu maksudnya. Kalau diturunkan, sifat itu namanya sir. Zat itu namanya Allah. Tidak ada yang wujud pada tubuh, kulit, daging, urat, limpah hati, jantung, ruh, empedu, sir, hanya Allah semata-mata. Ini yang Allah tuh. Kalau Pak Jab nih kalau Pak Jul Ya, kalau Pak Jul jelas orang itu dah. Udah jelas tuh dah. Itulah namanya istiqomah tuh. Kesimpulannya. Kesimpulannya lagi. Jangan salah dulu menyimpulkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu menyimpulkannya. Kesempurnaan ma'rifatnya seorang hamba. Kalau memang hamba itu sudah sampai perjalanan batinnya, ruhaninya, sirnya kepada Allah, maka kesempurnaan ma'rifatnya seorang hamba kepada Allah itu gimana? Ukurannya, standarnya atau hukumnya, standar ma'rifatnya seseorang kepada Allah itu apa? Menghilangkan keakuan dirinya.
Eh, tujuannya benar, penyampaian kalimatnya kurang pas. Cuma pintu udah terbuka. Tujuan Pak Haji udah benar, udah sampai. Cuma penyampaian kalimatnya itu kurang pas dia. Jadi memunculkan makna yang akan berbalik lagi dia. Sempurnakan Pak Jul. Yang disampaikan bapaknya udah benar tuh. Udah terbuka pintu ibaratnya. Tinggal melangkah lagi. Kesempurnaan makrifat seorang hamba kepada Allah itu. Ukuran seseorang tuh makrifat. Kesempurnaan itu setelah sampai pada titiknya pada makrifat itu dia paham iman. Iman itu hanya dia semata yang ada. Hanya dia dirinya semata yang ada. Itu. Sikit lagi itu dah kesimpulan untuk menyatakan yang sebenarnya. Sikit yang disampaikan Pak Haji ini. Pak Jul ini udah benar nih beliau ini nyampaikan. Cuma ada kata-kata itu yang nggak pas dia menempatkan. Sehingga memunculkan pertanyaan munculnya kali. Kalau Pak Jul udah benar, itulah kesimpulan apa tuh? Kesimpulan memang Allah aja yang ada lagi itu. Diam saja. Tapi bukan itu. Dia kalau dibahasakan, dia hakikat aja mainnya. Coba Pak Azam. Kesempurnaan makrifatnya hamba kepada Tuhan itu ukurannya apa? Bukan, itu pelaksanaannya. Itu pelaksanaan orang yang sudah bermakrifat sempurnanya disari. Ini di dalam bentuk hakikat, Kalau memang Pak Azam, ini bahasa Ustadz nih, telah sampai kepada Tuhan, apa kesimpulan yang bisa dipahami oleh Pak Azam sendiri? Boleh kita mengukur diri dulu, aku udah makrifat atau belum ya? Kalau aku udah makrifat, di mana batas makrifat dalam pandangan yang sebenarnya? Nah, itu yang saya minta. Ibu, sama dengan Pak Ji nih. Ada bahasanya yang halus di situ. Ada bahasanya yang enggak halus. Apa coba kesimpulannya benar nih. Pak Jul, Pak Azam, Pak Haji udah benar. Cuma katanya belum tepat dalam penyampaian itu. Ukurannya kepada pitanya bagaimana? Kalau memang pita dah yakin memang Allah yang ada, di kitab di pita enggak ada, Allah aja yang ada. Simpulkanlah sedikit dari kalimat itu. Nanti kalau Ustaz bilang apa namanya itu? Langsung terjawab nanti. Loncat jawabannya. Pi, jawab Pi. Gimana ya? Nanti kalau udah Ustaz bilang terjawab langsung dia. Ayo, sifat Allah. Andi bisa nangkap bahasa Ustaz. Kalau Andi memang makrifat, jangan Andinya atau orang. Kalau pita memang makrifat dalam pandangan Andi, makrifatnya pita itu mestinya bagaimana? Kalau Andi memandang pita itu makrifat, pitanya makrifat itu bagaimana dalam pahamnya Andi itu? Itu masuk Ustaz. Iya, orang makrifat itu pelaksanaannya begitu. Allah aja yang nggak mau lagi. Tapi kesimpulan dari kaji ini aja. Yang dalam paham, takdirnya ikutilah sandiwara takdir Allah saja. Oh, masih dalam bentuk amalia pelaksanaannya. Kesimpulan makrifatnya kita, hamba kepada Allah itu ukuran standarnya tidak lagi terpandang akan di diri. Tak terpandang di diri lagi. Bahasa Pak Haji tadi, menghilangkan kalau hilang akunya, terpandang diri lagi. Nah, itulah tuh. Kalau masih ada terpandang dirinya, belum makrifat lagi itu, masih ada akunya tuh. Jadi bahasa yang mudahnya, kesimpulan makrifat itu sebenarnya tidak lagi terpandang atau tidak lagi terlihat akan di. Nah, karena terpandang akan diri di siapa yang ada? Allah itu dah. Jadi kesimpulan itu aja, tidak lagi terlihat akan di diri. Hilangnya keakuan itu Haji dan mati diri, itu bahasanya tuh. Di Allah aja lagi. Kalau diri Allah cuma yang ada, yang wujud, yang ada lagi, bagaimana cara pelaksanaan aktivitas kita sehari-hari, Pak Jol? Itulah ya. Sami'an ata'na. Ya. Kok kan tua? Kok panek? Kok lapar, Pak Zam? Makan. Awi minum tuh saya itu mah. Sakit berupe. Pas saya ngaji pulang oleh. Itu jalannya aja lagi dah. Terus sami'na jalani.
Jadi tidak boleh lagi menyalahkan takdir, nasib, tidak boleh rata jari, rata tangan, peristiwa kejadian, tidak ada lagi. Sehingga tidak ada lagi bertuhan kepada nasib, peristiwa kejadian, bertuhanlah kepada Allah. Allah itulah yang peristiwa itu, Allah itu yang kejadian itu. Itulah itu semuanya. Nah, itu yang dipegang tuh. Dipegang dengan iman megangnya. Ya, sampai mati bawa mati itu. Nah, andai kata nanti detik-detik saat-saat mau mati ini, kalau mau dilapaskan juga rahasia tadi, bilang yang bilang oleh Bu Liza tuh, aku Allah diriku tiada. Siapa yang bilang aku tuh? Akunya Bu Liza yang ngomong tuh akunya Allah tuh. Allah yang mengatakan dirinya itu aku yang Allah, diriku tiada. Tiada tuh hampa, kosong. Itu kalau diucapkan. Tapi kalau dilafazkan dengan kulima, la ilaha illallah. Tidak ada wujud yang ada hanya Allah. Itu aja lah sudah. Makanya bertubuhkan Allah. Nah, sekarang kalau kita ada bertubuhkan Allah, adakah pengakuan-pengakuan itu juga lagi? Tidak ada, dia menjalan lagi. Nah, itu cukup disadari dan dipahami. Dia makom sidratul muntaha itu dia maksudnya. Makom kesadaran yang tertinggi bahwa Allah saja yang wujud, Allah juga yang ada, nggak ada diri kita lagi semata-mata. Paham aja kita lagi itu. Nah, itulah namanya orang yang telah sempurna pengenalan dirinya kepada Allah sehingga tidak lagi terlihat akan dirinya yang ada hanya Allah. Nah, jadi kata-kata terakhir kita tak boleh ngaku-ngaku Allah. Nah, inilah orang yang telah sampai makrifatnya kepada Allah tidak pernah dia mengatakan telah sampai dia makrifatnya kepada Allah. Tidak pernah dia mengatakan makrifat. Dan orang yang tidak mengatakan dirinya telah sampai kepada Allah juga belum tentu makrifat. Nah, makanya tidak ada pengakuan itu. Bahasa mudanya orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Maka dia pahamnya jalannya aja lah tuh. Nah, itu masuk Ustaz. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Ya sadaqallahul azim.